Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri, kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan Basik khusus. Bahwa tim sus ini dibentuk oleh Bapak Kapolri yang beranggota lengkap yang langsung sebagai penanggung jawab Bapak Kapolri dari Barreskrim Polri, Itwasum Polri, kemudian Mbak Intelkam, SSDM, Pusdokes dan Divteika. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat rapat beliau menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu pertama dibentuk kami memahami seolah-olah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu karena apa yang diutarakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional. Dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itwasum membuat surat perintah gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan meterai. Dari itulah pemeriksaan Riksus karena sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Barreskrim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tidak pidana maka juga kami limpahkan kepada Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami melapor kepada Kapolri bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tindak pidana. Maka tadi Pak Kapolri menyampaikan setelah melakukan gelar perkara dan sudah tepat sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ke-31 personil yang melanggar kode etik Polri, dari Barreskrim Polri ada 2 personil. 1 Pamen, berpangkat Pamen, dan 1 Pama. Di Propam Polri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan Divpropam Polri terhadap personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada
Baris Krim Polri. Tetapi kalau hanya melakukan kode etik, maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim sus mengucapkan terima kasih. Tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM, karena beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawasan, pengawalan, sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim sus, walaupun menunggu, namun sudah ada titik terang dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai, karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwasum yang sudah menyampaikan beberapa pointers penting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kabar Eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri, yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Ketua Tim Sus penanganan kasus penembakan di Duren 3. Pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan Inafis Baris Krim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil otopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada nggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Karena apa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini baru dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga
memperoleh ya tadi Pak Irwasum sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dan syukur alhamdulillah dengan kegigihan daripada seluruh tim yang bekerja, karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Junto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri. Oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabar Eskrim. Jadi rekan-rekan, saya kira sudah jelas tadi persangkaan pasalnya, pasal 340, saya ulangi, pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 terkait dengan 4 orang yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terkait dengan hambatan upaya untuk menghilangkan barang bukti, saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan, dan tolong segera laporkan hasilnya. Kemudian tentunya tim sus, karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras, sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan
betul-betul bisa dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera kita limpahkan kejaksaan untuk segera bisa diproses sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan agar segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik untuk segera bisa di sidang etik ataupun segera dituntaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Irwasum, sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat pada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.